Wow, 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 wow. Mantap, mantap, mantap. Haha, kalau kemarin yang saya pegang-pegang itu adalah pohon serikaya ya. Nah, pagi ini kita ganti objek, kita ganti benda. Ya, ternyata ini bukan pohon serikaya lagi, tapi yang saya sentuh ini adalah pohon mangga. Jadi di kebun saya ini ada juga mangganya. Ini pohon mangga. Hmm, rasanya sedap. Wih, wih, baunya sedap sekali ya daunnya ya. Ha, mantap. Senang sekali pagi-pagi. Saya sudah berteman dengan tanaman mangga saya. Oke, mangga ini akan saya jadikan konten untuk latihan saya belajar bahasa Inggris dalam rangka menguasai kosakata atau perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris, khususnya adalah kita akan ngebahas tentang mangga. Mangga itu sebutan dalam bahasa Indonesia ya, mangga. Ini cara Jawa sih bajangan, poh, poh, utawa pelem, utawa bajangan. Itu kalau kita katakan dalam bahasa Jawa. Tapi kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia, insya Allah ya mangga ya. Mangga insya Allah dari Papua sampai Sumatera insya Allah paham semua dari bahasa nasional. Mangga. Nah, kalau kita mau mengucapkan mangga dalam bahasa Inggris, apa sih bahasa Inggrisnya mangga itu apa? Bahasa Inggrisnya mangga adalah M, pertama diawali dengan huruf M, yang kedua A, yang ketiga N, yang keempat G, yang kelima O. Sehingga tertulis mango. Ditulis mango. Mango. Kalau kita mau menulis bahasa Inggrisnya mangga, mango. Haha. Tulisannya sih seperti itu, mango. Kalau dicek di kamus, ya tentu akan muncul kata mango. Nah sekarang bagaimana pengucapannya? Samakah dengan tulisannya? Tidak, tidak sama. Kalau ditulis mango, orang Amerika nulis mango, orang Jepang nulis mango, orang Indonesia menulis mango, orang manapun di belahan bumi ini menulis mango, sama semuanya tulisannya sama, mango. Nah, tapi mengucapkannya tidak sama antara tulisan dan pelafalan atau pengucapannya tidak sama. Bagaimana pengucapannya? Ditulis mango, diucapkan mango, 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 mango. Beda kan? Ditulis mango, diucapkan mango. Sehingga antara tulisan dan pengucapannya berbeda. Nah, kalau kita nggak mempelajari, ya nggak bisa. Kalau kita menulis, insya Allah tidak seberapa ada kendala. Mango, mango, ditulis mango, mudah, mango, diucapkan mango, mango, mango. Nah, ini yang butuh proses, butuh latihan. Apa bahasa Inggrisnya mangga? Mango. Apa bahasa Inggrisnya bajangan? Mango. Apa bahasa Inggrisnya pelem? Mango. Hahaha, mango. Semuanya terdengar mango. Tetapi jika ditulis bukan dengan mango, tetapi dengan mango.
Mango dibaca mango. Mango jadi mango. Nah, ini yang butuh belajar. Termasuk saya juga belajar. Oke, jelas kita sudah punya kata mango yang artinya mangga. Nah, sekarang kita akan latihan untuk menanyakan tentang rasa. Bagaimana buah mangga ini bagaimana rasanya? Nah, ini namanya menanyakan rasa. Jika kita mau mengatakan, "Le, buah mangga ini rasanya bagaimana?" Bagaimana rasanya buah mangga ini? Buah mangga ini rasanya bagaimana? Kalau kita mau salin atau kalau kita mau ucapkan dalam bahasa Inggris, kira-kira seperti apa? Nah, ini yang penting. Buah mangga ini rasanya bagaimana? Nah, sekarang ucapkan bahasa Inggris. How does this mango taste? 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 Bagaimana mangga ini rasanya bagaimana? Nah, seperti itu. How does this mango taste? Bagaimana rasanya buah mangga ini? Atau buah mangga ini rasanya bagaimana? Lalu dijawab, it tastes sour. 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 Artinya buah mangga ini rasanya asam atau kecut cara Jawa ya. Buah mangga ini rasanya kecut. Nah, mengapa kok kecut? Ya karena masih muda, belum matang. Jadi saya mengendaki rasa kecut. Jadi rasa kecut itu kalau kita ucapkan bahasa Inggris adalah it tastes it tastes sour. 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 Alah. Eh, woi, ilat Jawa ge ngomong bahasa Inggris kok cek kaku nih. Kok tak rasa-rasane dhewe kok alet ngono lho. It tastes sour. It itu kata ganti yang merujuk kepada mango atau mangga, menggantikan mangga. Diganti dengan kata ganti it. Taste, taste itu kalau dituliskan kan tastes, tastes, tulisannya tastes, it tastes, it tastes sour, it tastes sour kalau ditulis. Kalau diucapkan it tastes sour, it tastes sour, it tastes sour, it tastes sour. Halah halah halah. Tapi nggak masalah, namanya belajar. Yang penting paham ya. Yang penting yang dijak ngomong itu paham, gak peduli salah dan benar. Nah, bagaimana bahagianya saya kalau saya ketemu orang native speaker misalnya, lalu kalau saya ajak ngomong dan mereka itu paham dengan omongan saya, di situ nikmatnya saya bisa bahasa Inggris. Pada suatu hari, ya saya pernah ketemu orang luar ya, saya ajak ngomong bahasa Inggris, terus ternyata nyambung. Wah itu bangganya bukan main saya. Ada rasa semakin senang. Seperti belajar seperti saya ini juga senang. Oh, apalagi saya ini disemangati dengan kaos baru ya. Nah, ini ada labelnya nih. Loh, ada labelnya. Nah, labelnya apa ini? Mim 4 Ngembo ini. Baru dapat kemarin. Sekarang saya buat konten untuk menyemangati diri saya sendiri. Oke, kalau kalian saya tanya, apa bahasa Inggrisnya mangga? Maka jawabnya adalah mango. Mangga ini bagaimana rasanya? Maka jawabnya adalah how does this mango taste?
Oh, mangga ini rasanya masam. Maka jawabnya adalah it is sour. Seperti itu kan. Nah, ini namanya proses latihan. Dan itu saya sudah melaluinya. Proses latihan itu sudah saya lalui. Artinya pagi ini saya sudah latihan berucap, sudah latihan menghafal vocabnya, saya sudah latihan mencoba-coba. Ya, walaupun itu belum benar barangkali menurut yang punya bahasa. Tetapi bagi kita pembelajar di negara Indonesia yang notabene adalah bukan bahasa ibu, kita hanya mencoba untuk meniru, maka tidak ada salah bagi saya. Ya, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ucapkan, kita yakini benar. Dan itulah sebagai modal kita belajar bahasa Inggris, terus tetap semangat, tidak pernah minder, tidak pernah takut, tidak pernah malu. Ya, karena walaupun salah, sapa sing denda, gitu kan. Oke, bahasa Inggrisnya mangga adalah mango. Nah, mangga ini rasanya bagaimana? How does this mango taste? Mangga ini rasanya masam. It is sour. Nah, sudah. Berarti saya sudah berhasil untuk belajar kata mango dan kemudian saya jadikan latihan dalam kalimat percakapan yang menanyakan tentang bagaimana rasanya. Cukup, saya pikir itu konten bahasa Inggris dari saya pagi ini. Semoga bermanfaat dan wassalam, selamat belajar.